Hola, salam Jastok. Kali ini nggak ada subtitle karena gue baru aja bikin video ini. Gue nggak mau bahas soal Spanyol Jerman karena mainnya jelek dua-dua, sangat sedikit peluang. Apalagi Inggris. Jadi gue nggak ada match yang mau gue bahas karena nggak worth it sama sekali. Nonton aja ngantuk. Tapi gue mau bahas apa namanya, Moneyball. Jadi sebenarnya topik ini sudah lama gue mau bahas karena ada salah satu pemilik di Inggris, gue lupa, Brighton kalau nggak salah, atau Brentford kalau nggak salah. Dan katanya dia membeli pemain menggunakan Moneyball, berdasarkan dulu dia di Amerika, apa namanya, main data, analisa, dan lain-lainnya, dikira bisa diterapkan. Nah, gue sama sekali tidak percaya. Ini gue jelaskan di sini. Lu boleh setuju nggak setuju, tuh bebas hak lu. Kalau lu lihat basket, itu bisa dihitung. Lu shooting 100 kali, dari 2 point, 3 point, masuknya berapa. Kalau itu tiap pertandingan melakukan itu, lu bisa data, kira-kira lu bisa tahu kan. Nah, kalau di sepak bola itu, lu cetak gol itu bisa tap in, kayak Inzaghi, kayak Son. Tapi lu juga bisa cetak gol yang syutingan jauh atau free kick yang zamannya Ronaldo lah, zamannya Ronaldo, Messi itu kan spektakuler. Cuman di data itu kan cuman dihitung jumlah gol, nggak kelihatan. Oke. Terus dengan data-data yang mereka miliki semua itu diterapkan sepak bola. Lu nggak bisa sepak bola itu dengan 11 pemain itu sikonya itu tetap berbeda. Contoh paling bagus itu De Jong kemarin keluarkan statement, ya peran gue di Ajax dan timnas Belanda itu gue merasa lebih nyaman daripada di Barcelona, karena di Barcelona space yang dia dapat itu kecil dan dia harus lebih nyerang. Semua orang tahu De Jong itu susah cetak gol, bukan kualitas dia. Kualitas dia adalah buka ruang, nutup ruang, kasih passing. Dia jenderal di tengah yang sekarang dalam posisinya Busquets. Itu kualitas dia, seperti di timnas Belanda. Tapi that's why gue bilang De Jong ini lebih cocok ke MU daripada di Barca. Cuman itu topik lain lah. Nah, ini sebuah contoh bahwa di Amerika terutama itu banyak orang keluar dengan data-data baru, algoritma yang membuat kita kalau nggak nonton pertandingan itu menjadi ada distorsi bahwa pertandingan itu berjalan tidak seperti yang ditampilkan di data. Contoh paling bagus sekarang mereka keluar dengan XG, expected goals. Kalau lu perhatikan, karena gue anti gitu-gituan juga, jadi gue perhatikan, dan itu kalau gue bilang 50% tidak sesuai dengan siapa yang menang. Expected goal itu yang perkiraan siapa yang cetak gol lebih besar. Jadi yang dibilang oleh matematika ini tim A cetak golnya lebih banyak peluang, ternyata tidak. Ya gue juga nggak tahu dia ambil parameter apa, karena apa namanya, tiap parameter itu kan berbeda. Jadi intinya adalah lu harus nonton, harus lihat satu pemain itu berbeda. Di sepak bola itu begitu banyak psikologis faktor yang lu tidak bisa lihat. Ya contoh paling bagus terakhir itu ya MU tahun lalu runner up, dapat Ronaldo, dapat Varane, dapat Sancho. Fansnya bilang bakal calon juara, yakin gue. Dan gue sebagai fans Arsenal pun ngeper juga waktu ngeliat MU didatengin Ronaldo, Varane, dan Sancho. Faktanya tidak terjadi, ya karena faktor psikologis. Ada pemain yang sebelumnya perform ternyata ngedrop, banyak pemain MU ngedrop. Gue nggak tahu apakah itu kehadiran Ronaldo atau tidak. Bahkan Bruno yang temen setimnya Ronaldo di timnas Portugal itu juga musim lalu drop, sampai Ole dipecat, Rangnick nggak bisa menguasai ruang ganti, dan apa namanya, pemain yang di atas kertas yang menurut para pandit komputer ini hebat, di atas kertas bagus, selalu cetak gol, tiba-tiba ngedrop. Gimana lu bisa prediksi sekarang, gue tanya?
Nah, Arsenal itu salah satu tim yang menggunakan data untuk cari pemain. Ya lu lihatlah, Lokonga, Cedric, si Tavares main kayak apa. Tomiyasu, Ramsdale masih oke. Jadi intinya nggak begitu mengaruh, bisa berhasil bisa enggak. Nah, pertanyaan gue kan apakah lu harus mengandalkan itu. Nah, karena gue lihat sekali, terutama di komen-komen kalau gue siaran di DPI, di Pange, di Helmi, banyak sekali komen, ya ball possession menang. Nah, omongan gue itu sering dipelintir soal ball possession. Ball possession itu tujuannya adalah biar lu pada saat lu pegang bola lu nggak kebobolan. Simple kan? Nah, tujuan pegang bola adalah meng-create chances. Jadi kalau lu kayak Jerman kemarin yang nonton, babak pertama mereka menguasai pertandingan pegang bola, but they don't create chances. Nggak ada gunanya juga. Jadi pegang bola itu harus create chances. Create chances harus ditutup dengan finishing. Nah, finishing ini bisa masuk, bisa tidak. Kalau tidak masuk, bisa dibilang kurang beruntung atau kualitas pemainnya. Cuman, dari 3 faktor ini, pelatih sudah menjalankan tanggung jawabnya, bukan cetak gol. Oke? Kalau pelatih bilang, ya lu harus pegang bola, pemain bisa pegang bola dengan sistemnya, whatever sistemnya. Pelatih bilang, lu harus create chances berhasil. Pelatih bilang, lu harus finish. Nah, finishing ini nggak bisa lu suruh pelatih yang bertanggung jawab. Sama juga dengan blunder. Kalau pemain blunder, emang pelatih yang bertanggung jawab? Kan lucu. Yang bisa dilakukan kalau lu kebobolan dengan blunder 1 gol, lu create chances 2 gol, you still win the game. Tapi kembali lagi, menang kalah ini sangat sangat relatif, nggak ada hubungan dengan permainan. Gue kasih contoh lagi. Jadi gue kasih banyak contoh yang nyata. Kalau lu buka, gue di sini lihat live score itu pakai footmob.com, untuk gue cukup lengkap. Nah, ini ada iklan judi dari sebuah perusahaan. Belanda menang 4-1 lawan Belgia. Dan dari segala segi Belgia kalah. Dari permainan, dari peluang, dari create chances, dari segala segi Belgia kalah. Bukan karena gue dukung Jerman. Kalau kita perusahaan betting di Inggris ini, itu kasih 3 opsi. Lu menang tuan rumah, seri, menang tim kandang. Jadi kalau lu pasang $1 atau €1, pounds, lu dapat 2,4. Jadi lu pasang $1, bilang aja dolar lah lebih gampang. Lu pasang $1, lu dapat $2.40 kalau Belgia menang. Kalau lu tebak seri, lu pasang $1, lu dapat $3.60. Kalau lu bilang Belanda menang, lu pasang $1, lu dapat $2.70. Artinya yang duit paling kecil ini kan tuan rumah. Jadi, orang yang biasa main judi itu akan pasang Belgia. Oke. $1 dapat 2,40. Pasang Belanda $1 dapat 2,70. Jadi Belgia sedikit diuntungkan. Nah, kalau lu bener-bener judi, lu pasang Belgia, lu kalah. Lu pasang seri aja dapat 3,60, peluangnya lebih kecil, lu juga kalah. Oke. That's why yang main judi bola itu rata-rata kalah, Bandar yang menang. Karena mereka itu punya algoritma berdasarkan data-data yang seringkali tidak sesuai. Expected goal ini, gue ambil contoh Belgia Belanda, sekali lagi bukan karena gue fans Belanda, karena 2 tim yang sangat berbeda. Oke. Kalau gue ambil contoh Italia Jerman, itu lebih imbang, tapi tetap bisa dikulik. Gue scroll ke statistik. Kita lihat ball possession 50-50. Oke, make sense. Cuman dari ball possession ini kita nggak bisa lihat apakah ball possessionnya di arah kotak penalti atau di garis tengah di zona aman. Nggak bisa lihat. Shots 13-15. Dari 13-15 itu shotsnya ke tribun, kena burung, atau shotsnya berbahaya. Nggak bisa kita lihat. Yang bisa kita di sini mungkin ada big chance Belanda 4, Belgia 1. Itu parameternya juga so-so. Akurasi passing juga 86%. 86% itu artinya 100 kali passing 86 sampai, 14 nggak sampai.
Nah, nggak sampainya di mana? Kalau nggak sampainya 14 kali itu end passing terakhir mencapai temen untuk bisa cetak gol. Kalau itu 14 kali nggak sampai, lu nggak dapat peluang. Jadi apakah lu bermain bagus? Enggak. Jadi akurasi passing 86% itu masih blur juga. Kecuali lu nonton pertandingan, baru bisa dibilang, oh ya kira-kira benar. Oke? Kita scroll lagi ke bawah. Kita lihat shots off target 4 Belanda, 4 Belgia, shots on target 6-7. Shots on target pun lu tidak bisa lihat atau bahaya atau tidak. Shot itu bisa pelan ke arah kiper, dihitung on target. Oke. Tapi bisa juga shot yang berbahaya yang di save sama kiper. Sama-sama on target, nggak bisa lu lihat juga. Satu lagi, shot off target, shot on target, block shot, kena tiang, kena apa, shot inside box, outside box ya. Ini juga nggak bisa dilihat jalan pertandingan kayak gimana. Ini soal passing, oke? Ini gue kasih asumsi. Bentar, gue kasih gambaran biar kalian bisa lihat sendiri. Ini kemarin gue bahas di grup gue. Oke. Asumsi ini yang terjadi. Kalian bisa lihat ya. Nih. Kayak begini, dia pegang bola. Oke. Dia passing lewat 4 orang, true pass, dengan jarak yang jauh, dengan akurasi tinggi. Sini, dia passing, sini dia terima. Berhadapan dengan sini. Karena berhadapan ada orang, dia passing ke kanan dikit, temennya shoot masuk. Dia yang dapat assist. Dihitung 1 assist. Padahal cuman passing 1-2 meter ke kanan, emang karena nggak ada lawan, dia yang dapat assist. Sementara yang passing dari bola ke bawah ini yang susah lewatin 4 orang, kagak ada. Nah, sekarang lebih susah yang mana? Ya kan? Akurasi passing lebih susah mana? Assist itu seperti apa? Bahkan lu crossing dari corner ke 10 temen lu di depan gawang, cetak gol heading, disebut assist 10 orang. Beda kalau lu crossing ke 1-2 orang, itu memang diincar, diarahkan. Jadi kembali lagi, kalau lu masih percaya data, mungkin bisa membantu lu mengingatkan memori kalau nonton pertandingan. Tapi kalau lu nggak nonton, hanya nonton highlights, lu mengandalkan data, lu nggak dapat gambaran yang sebenarnya apa yang terjadi. Ini yang selalu gue lawan terhadap pandit-pandit komputer itu, dan ini pun tetap akan gue luruskan pada saat mereka keluar dengan data-data nggak jelas itu. Oke? Thanks for watching.